Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champion Chess Tour seri pertamanya di tahun 2025 ini, Chess Apple Master kawan, yang sudah masuk ke semifinal ya. Mempertemukan Magnus menghadapi Arjun Erigaisi di semifinal untuk bracket atas, dan Nakamura berhadapan dengan Alireza Firoza. Dan hasilnya sebagai berikut kawan. Magnus Carlsen menyingkirkan Arjun lewat permainan Armageddon setelah bermain imbang ya, saling mengalahkan di game pertama, game keempat, dan game kedua, game ketiga remis kawan. Melanjutkan ke permainan Armageddon, Magnus pegang hitam. Walaupun berakhir miss, Magnus berhak lolos ke babak selanjutnya. Kemudian Hikaru Nakamura juga terbilang ketat kawan, harus melanjutkan sampai Armageddon. Nakamura menyingkirkan Alireza Firoza. Tapi Arjun dan Alireza masih punya kesempatan turun ke bracket bawah. Dan akhirnya juga Arjun berhadapan dengan Ian Nepo, Alireza berhadapan dengan Jan-Christoph Duda. Hikaru Nakamura Magnus melaju ke babak berikutnya, bertemu di final, tapi Nakamura berhasil dilumpuhkan oleh Magnus Carlsen. Menang pada game pertama dan game ketiga, membuat Hikaru Nakamura turun ke bracket bawah dan masih menunggu hasil dari Arjun versus Ian Nepo ataupun Alireza versus Jan-Christoph Duda. Hikaru Nakamura menunggu di bracket bawah di finalnya ini kawan ya, masih menunggu dua babak dari 4 pemain yang harus berjuang lewat bracket bawah ini. Oke, game yang akan kita otak-atik ini adalah permainan seru antara rival dunia percaturan Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Langsung ke papan analisisnya kawan. Nah, admin nggak perlu banyak soal rivalitas mereka berdua. Kalian pasti sudah tahu. Mungkin kawan-kawan yang baru mengikuti dunia percaturan ini, ya, kedua pemain ini adalah pecatur kelas kakap saat ini kawan. Penampilan keduanya sangat ditunggu. Masing-masing mempunyai followers yang banyak. Oke. Kalau soal usia ya, Hikaru Nakamura ini agak sedikit tua ketimbang Magnus. Magnus kelahiran tahun 90, sedangkan Nakamura kalau tidak salah tahun 87. Tapi masih tuaan admin. Oke kawan, Magnus pegang putih. Ini adalah game pertama, nanti kita susul game ketiga. Jadi video ini berisikan 2 game. Admin coba satset-satset saja ya. Di game pertama mereka bermain dengan pembukaan London. Tapi tidak London biasa kawan yang dimainkan Magnus. Ini adalah variasi Jobava London yang dipopulerkan oleh pecatur Georgia kalau tidak salah, yaitu Badur Jobava. Masih aktif pemainnya saat ini kawan, tapi elonya sudah ngedrop ya. Nah, pion A6 langkah bagus atau pion E6 kawan. Kalau ada kuda, ya masih punya kuda A6 untuk proteksi pion ini yang selalu menjadi incaran Jobava London. Pion E3 lanjut Magnus, kemudian ada pion H6. Biasanya di sini pion E6 kawan. Atau mungkin melakukan counter dengan pion C5 yang biasa dilakukan dalam permainan London System. Oke, dengan pion H6 saja dan Magnus langsung dorong pion sisi raja pion H4 untuk mencegah potensi pion G5. Pion E6, kuda F3. Nah, di sini Nakamura memilih dengan pion B6. Dengan langkah pion B6 ini sepertinya Hikaru Nakamura juga cukup berhati-hati menghadapi Jobava London ini kawan. Yang biasanya pion C5 ini merupakan langkah terkuat untuk merusak permainan London System. Baik Jobava ataupun London System biasa atau Accelerated London. Biasa diikuti kuda E5, ada kuda B7. Oke, dengan pion B6 saja. Untuk juga ya dukungan pion C5 atau gajah B7 nanti. Nah di sini kuda E5 lanjut Magnus. Ada kuda F mundur ke D7 menantang pertukaran. Magnus membiarkan saja. Nakamura melakukan pertukaran, ambil balik dan mengincar petak G7 kawan. Kalau sekarang kalian dorong ya gajah tinggal mundur. Nah struktur pion kalian akan sangat jelek kawan. Jadi memilih dengan langkah kuda ke D7 serang gajah. Gajah F4 mundur, sekarang baru pion C5. Magnus menteri G3, ada potensi untuk serang menteri dan juga tetap mengawasi petak G7 kawan. Posisi Magnus sudah terbilang cukup bagus di sini. Nah, pion B5 bisa dilanjutkan oleh Nakamura di sini untuk mendapatkan ekspansi pion di sisi menteri. Memilih dengan gajah B7 terlebih dahulu, rokade panjang Magnus. Masih kawan, untuk dorong-dorong pion ini merupakan salah satu opsi yang bagus buat hitam. Tapi Nakamura dengan benteng C8 dan Magnus sekarang mulai dobrak petak pusat dengan pion E4-nya.
seperti membuat langkah pengorbanan pion, tapi Nakamura membuka lajur C dengan pion C pukul pion D4. Kalau dengan pion D pukul pion E4, pion D5 akan didorong oleh Magnus, kawan. Lagi-lagi, mumpung ya raja masih berada di pusat, jadi kalian harus dobrak peta pusat sesegera mungkin. Buka lajur-lajur pusat sesegera mungkin. Jadi tadi dengan pion C pukul pion D4 dan Magnus membuat langkah pengorbanan kuda dengan pion E pukul pion D5. Kalau kuda ini diambil maka Magnus akan melanjutkan pion pukul pion, dan dalam posisi kenapin kuda kalian, kawan. Kalau berlanjut seperti ini maka menteri G6 dan 2 langkah berikutnya ya skakmat wassalam. Jadi kuda F6, menteri ke F6 yang kuat. Kuda F6 serang, apa yang diserang ya? Diserang pion. Magnus melanjutkan dengan pion pukul pion lagi, kawan. Kalau pion ambil kuda, menteri jatuh. Kuda H5, garbu menteri, garbu gajah. Menteri G4, kuda ambil gajah, pion pukul pion skak. Raja ambil kuda skak lagi, kawan. Blokade dengan menteri. Magnus menolaknya, ambil pion D4 terlebih dahulu. Aktivitas perwira yang dibutuhkan oleh Magnus. Sekarang bentengnya cukup aktif, kawan. Kita masuk ke permanen endgame tanpa menteri di langkah ke-20 sekarang. Skak. Raja mundur ke E8, gajah aktif, berikan jalan bagi benteng. Menyerahkan pion yang di sini tidak diambil. Kalau diambil sekarang, kawan, maka benteng E1 skak membuat raja kalian akan diuber-uber. Kemudian jatuh juga pion di peta A6. Jadi bukan pengorbanan cuma-cuma, ada gantinya peta A6 juga. Benteng C7 pilihan Nakamura, benteng E1 skak, raja D8 diikuti gajah E4 menantang pertukaran. Nakamura menolak, tantang lagi, akhirnya diterima juga oleh Nakamura. Merasa unggul 2 pion Magnus, kawan, unggul 2 pion. Kemudian ada gajah C5, ada kuda E4, pertahankan posisi pion, ancam gajah juga. Mundur lagi Nakamura, ada pion G3, pertahankan pion H4-nya. Raja geser mencari tempat yang tertutup, kawan. Ada benteng serang gajah. Dan di sini benteng D8. Ada tantangan, ditolak lagi oleh Nakamura. Sekarang pion C3, berikan ruang pergerakan bagi raja dan tidak memberikan kesempatan ruang gelap bagi gajah gelap. Tantang pion G5, jual, beli. Kemudian benteng D2. Jaga baris kedua dan kuda siap beraksi. Di sini pion G4, kawan. Benteng E6. Ada raja B7, benteng G6. Pion jatuh, kawan, pion jatuh. Pion B5, benteng ambil pion. Pion B4, raja maju saja. Pion pukul, ambil balik dengan pion. Kemudian ada benteng F5, lanjut Nakamura, ada benteng A4. Kok benteng A4? Pion A4, ada serangan, raja B3. Raja geser, kawan. Kemudian di sini benteng angkat naik ke peta D4, pertahankan posisi pion. Benteng B7 skak, raja mundur, pion aman. Sekarang gajah A3 mencoba menyusup baris belakang, raja maju ke D3. Benteng H5, Nakamura masih belum menyerah, karena coba lihat ya, mestinya menyerah saja. Kalah 3 pion, kawan, kalah 3 pion. Ada benteng G6, menyerang pion baris ke-6. Benteng H1, raja E2. Benteng A1, benteng C2. Lanjut Magnus, ya persiapan doubling, kawan, doubling. Dia tidak bisa angkat karena posisi gajah mengawasi ruang gelap, jadi dia mencari ruang terang untuk menyerang pion yang tersisa ini. Ada benteng E7, pin kuda, raja maju, kemudian gajah B2 mengincar pion, kawan. Tapi setelah kuda bergerak ke peta C5 ini, karena ditinggal ya kontrol. Kalau nggak ditinggal ya benteng yang kesini ya, hancurkan pion ini. Nah sekarang sudah ditinggal, gajah bergerak ke peta B2, kuda peta C5, serang pion. Di sini Nakamura menyerah. Apabila pion ini tetap didorong untuk maju, ya benteng ini yang bergerak, pion ini tetap jatuh, dan Nakamura sudah kehabisan tentara. Nggak perlu kita otak-atik lagi, kita lanjut ke game berikutnya, game ketiga, kawan. Oke, Nakamura game kedua pegang putih, berhasil ditahan remis oleh Magnus. Sekarang Magnus kembali pegang putih. Kali ini dia memilih pion E4, kawan. Nakamura pion E5, kuda F3, kuda C6. Rui Lopez dimainkan oleh Magnus dan Kozio Defense dipilih oleh Nakamura. Mengembangkan kuda G ke E7. Ya, jelas untuk backup saudaranya jika terjadi pertukaran, maka saudaranya masih tetap bisa menjaga pion pusatnya.
Magnus dengan kuda C3, opsi yang lain di sini bisa rokade kawan. Paling banyak dipilih amankan raja sesegera mungkin, tapi Magnus aktifkan perwira secepat mungkin. Kuda C3, kuda G6. Nah, sekarang mulai dobrak petak pusat dengan pion D4. Pilihan utama, pion pukul, kuda ambil balik, jual beli, ambil balik, pion C6, gajah mundur ke E2, ditantang dengan menteri B6, dan biasanya Magnus itu suka langsung pertukaran menteri, langsung mengawali permainan endgame lebih cepat, itu Magnus paling suka. Tapi di sini Magnus menahan diri, menteri tarik mundur saja ke petak D3 kawan. Kemudian gajah E7 persiapan rokade, sekarang pion A4 hentikan dengan pion A5, rokade, gajah E3 serang menteri, melepaskan pion, awas pion racun ya, menteri ambil, benteng satunya meluncur, kalian terjebak, tidak bisa pulang ke rumah. Jadi gajah C5 ditantang, Magnus menerima, ambil balik, benteng AD1, kemudian ada kuda E5. Yang bagus kuda ke F4 ya, untuk mendapatkan gajah. Ini langkah logisnya buat pemain sekelas kita pasti suka langkah ini. Cuma Nakamura memilih langkahnya kuda ke E5. Ya, langkah tanda tanya kawan. Magnus angkat menteri menantang pertukaran di petak D6 kawan. Kalau tidak mau kuda jatuh ya. Sebentar kawan, agak sedikit agak enak ngomongnya. Pilok. Nah, jual beli sehingga posisi Nakamura sekarang kawan terkunci. Dia punya masalah pengembangan gajah terang, membuat gajah ini telat berkembang. Posisi pion dikunci kawan. Pion F6 mungkin berikan tempat bagi kuda. Magnus simple, ancam kuda mendapatkan ruang dengan pion-pion kawan. Kuda F7 serang benteng, dikunci lagi, dipin dengan gajah C4 kawan. Raja geser, benteng mundur. Di sini opsi kuat juga langsung kawan, sikat kuda ini menyerahkan gajah terang, tapi kalian bisa menguncinya kawan permainan dengan pion ini didorong maju kah untuk mengunci pion-pion bisa juga, tapi untuk aktivitas raja ini juga diperlukan secepat mungkin naik kawan. Ya, kalian pasti suka juga kunci ya. Ini juga salah satu langkah terbaik, tetap hitam punya masalah pengembangan. Pion juga dalam masalah, nanti kalau benteng didobling juga ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain hitam kawan. Oke, Magnus Carlsen sudah dalam posisi yang sangat bagus. Dia tahan saja benteng di atas papan. Oke, nggak ada masalah. Sekarang pion B6. Lanjut Nakamura. Pion E5. Tidak akan berani diambil kawan. Nanti dia akan kena pin lagi di sini. Masalah lagi. Ada raja, tinggal geser benteng. Masalah lagi. Jadi pion nggak bisa disentuh. Kuda 6. Di sini kuda E4 lanjut Magnus. Siap menggantikan posisi benteng ya mungkin. Di sini ada kuda F5. Benteng mundur ke D3. Nggak ada serangan dari kuda lagi. Dan pion D5. Membuat langkah pengorbanan pion kawan. Untuk membuat posisi gajahnya cepat keluar. N-pasen saja. Gajah D7 sudah berkembang, bentengnya mungkin siap dikeluarkan. Magnus dengan benteng E1. Ada benteng AE8, raja aktif untuk backup benteng dan juga pertahankan 3 petak di lajur E ini. Dan juga tidak mencoba berada dalam jangkauan kuda, harus berhati-hati juga kuda ini siap sewaktu-waktu juga siap manuver-manuver mendapatkan tempo. Dan pion G5 melakukan counter attack sisi raja. Magnus di sini blunder dengan benteng B3 kawan. Langkah kuat mungkin kalian bisa membacanya, pasti sangat mudah ya dengan langkah pion G4. Magnus ingin mengejar pion B. Ini langkah terkuatnya dengan pion G4 untuk mengusir kuda. Nah, kalau kuda mundur ke petak H6, pion H3. Kunci pion ini kawan. Kalau pion pukul pion ya gampang, raja maju tinggal ambil pion, nggak ada masalah. Kalau ke sini tambah repot, kuda ke sini tambah repot. Kunci, malah terkunci kawan. Oke, Magnus memilih dengan benteng B3 blunder, menyerang pion di sini. Nah, pion pukul pion, benteng ambil pion B6. Inilah yang mungkin tadi Magnus Carlsen slip ya. Posisi kuda ini cukup nyaman kawan di petak E3 serang gajah. Gajah D3, kemudian kuda manuver skak kawan, kesalahan kuda gajah F5 menekan kuda ini 2 kali kawan. Mungkin naik ke petak F3, skak di sini. Oke, kuda skak, raja maju ke petak F3,
Kalau kuda sekarang ambil pion H2, raja ambil pion yang di sini. Gitu aja simpel kawan. Kalau kembali ke sini, maka ada benteng H1 dengan kekuatan gajah kawan. Coba lihat di sini. Nah, mungkin kalian blokade langsung diagonal ini, ya kuda tinggal ke C5, ancam gajah di sini untuk dukungan pion juga kawan. Hancurkan pion ini, caplok pion ini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi, pion F5 terlebih dahulu dari Nakamura. Untuk usir kuda, juga perkuat posisi kudanya sebelum ambil pion ini. Kuda ke C5 kawan, ancam gajah, menyerahkan benteng. Diterima Nakamura, benteng full benteng I1, kuda ambil gajah, ancam benteng yang di sini, benteng D8. Nah, benteng B7 langkah kuatnya. Magnus memilih menantang pertukaran benteng kawan. Benteng mundur lagi, backup baris belakang, benteng pukul benteng, ambil balik, kemudian gajah ambil pion F5, ancam kuda, pertahankan kuda. Kuda H6, ancam gajah. Magnus di sini membuat langkah pengorbanan lagi kawan. Raja ambil pion F4. Tidak diambil. Langkah bagus serang pion. Kalau diambil sekarang, memang kuda putih jatuh, cuma raja akan lebih cepat mengawal pionnya kawan. Ya sudah ya, nggak bisa ngapa-ngapain, benteng jatuh, geser mungkin ya, pion dorong, geser. Terserah kalian mau promosi apa, caplok. Magnus masih punya banyak pion kawan. Ya, itulah kenapa nggak diambil. Langkah bagus dari Nakamura, kuda F7. Kuda ke E5 menantang pertukaran kuda, ditolak ambil pion saja, terjadi jual beli pion kawan, ancam benteng. Benteng pin gajah sekarang, kuda ke D4 backup gajah, raja G8, pion mulai dorong untuk ya perkuat rantai pion kawan. Raja F7 meninggalkan pion kawan. Sikat, baru geser ke F7, tidak ada ancaman pada pion. Tapi dengan langkah seperti ini ya, kira-kira yang menang siapa kawan? Magnus punya banyak pion. Kekuatan benteng juga bisa merepotkan. Tapi kombinasi raja kuda ini kawan, sulit untuk dipatahkan. Salah satu perwira terbaik untuk menemani raja adalah kuda. Salah satu perwira terbaik kawan. Oke, tadi meninggalkan pion kawan. Dengan senang hati Magnus Carlsen. Memang ada tusukan benteng H8. Disinilah jawabannya Magnus Carlsen kawan. Oke, caplok saja gajahku, kudamu saya ambil. Kuda mundur, bagaimana kalau kita caplok saja, kita preteli pion-pion ini kawan? Ya, Magnus masih punya kuda kawan. Caplok, kuda ke sini, ancam pion yang di sini, caplok, tinggal pion dorong maju. Kalian kejar pion ini, masih ada kuda yang proteksi, pion kalian hancur sudah, nggak punya pion, 3 pion putih, sudah cukup membuat kalian kewalahan dan langsung resign mungkin. Oke, kuda B7, pilihan dari Nakamura. Gajah E4, menyerahkan pion, tapi kuda dalam posisi terancam, pion juga siap dorong kawan. Ada benteng skak terlebih dahulu, raja geser ke F4, tidak ada skak lagi kawan ya. Nah, kuda ke C5, ancam gajah. Gajah F3, benteng serang kuda, ada raja, skak lagi, geser, ada pin, geser, aman, dan persiapan discover, blokade dengan kuda C6 oleh Magnus, menyerang pion juga di sini, raja F6, raja C4, kuda mundur ke B7, raja maju terus kawan, di sini ada benteng G8. Nah, tinggal maju, ancam kuda mendapatkan pion, cuma Magnus di sini dia tahu Nakamura akan menusuknya dengan benteng G5. Magnus percaya diri, tangkap pion kawan. Luar biasa Magnus. Ini apa ya? Ini memang disengaja oleh Magnus, membuat permainan terlihat cukup seru kawan. Kalau naik ke sini, ya Nakamura mungkin langsung resign. Tapi Magnus sepertinya ingin bermain-main dengan Nakamura, seperti ingin menggoda Nakamura kawan. Benteng G5 skak, membuat langkah pengorbanan Magnus kawan. Dia ingin coba menggoda Nakamura dengan gajah dan pion-pionnya. Nakamura sudah nggak punya pion lagi. Lanjut, pion G4, benteng E5. Dorong maju pion, ya langkah terbaiknya tadi dengan G2 kawan. Cuma di sini Nakamura juga slip juga. Benteng E3 langkah terbaik. Memilih raja mundur ke petak G7 dan gajah G2 sekarang. Lanjut Magnus. Raja F6.
gajah F1. Di sini ya tujuan gajah untuk blokade ya. Karena kuda ini posisinya nggak bisa ngapa-ngapain. Coba lihat, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak punya tempat melarikan diri lagi. Gajah siap blokade lajur E ini ya. Caplok, pion, ambil, dan benteng E4. Nakamura pun juga langsung menyerah. Pion siap didorong skak. Kalau ke sini ya ada tusukan. Kalau bergerak ke ruang terang ya. Mundur kemana terserah, petak G7, maka gajah ke J4 juga bagus, dan seterusnya, tak perlu kita otak-atik ya. Kalian hancurkan pion, dorong maju pion A5, nggak bisa skak, dorong terus, dan wassalam, nggak perlu kita lanjutkan. Oke, itulah 2 game dari pecatur papan atas kita ya, Magnus dan Hikaru Nakamura. Semoga bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.